Halo netizen, ini dia di all new Suzuki Grand Vitara. Jadi setelah sekian lama Grand Vitara hengkang dari Indonesia, sekarang kembali lagi ke Indonesia pada acara IMS 2023 ini. Untuk saat ini masih belum ada harga resminya soal Grand Vitara ini, tapi menurut rumor sih di sekitaran 360 sampai 390 juta rupiah, karena ada dua tipe ya, varian GX yang paling tinggi seperti ini dan varian GL yang di bawahnya. Dan untuk basis ya, dia sebetulnya sebasis atau seplatform ya, Suzuki Global C Platform dengan Suzuki Grand Vitara Gen 4 yang nggak masuk sini sih. Cuman di Grand Vitara yang 2023 ini dia tuh lebih disesuaikan untuk pasar berkembang, karena ya salah satu perakit dari mobil ini adalah India, karena mobil ini kan CVO dari India, kayak kebanyakan produk-produk Suzuki yang sudah ya gitu. Dan untuk tampilan depannya juga lumayan maskulin gitu ya, terutama di bagian lampu grill yang lebih keker gitu ya, dan lampunya juga kekinian kayak mobil-mobil sekarang yang modelnya dual tier gitu ya. Jadi di bagian atas ada LED di area yang keblok begini, dia gantian dengan lampu sein, dan di bagian bawah ada lampu utamanya yang LED projector. Untuk di bagian grill juga lumayan besar gitu bukaannya, dengan kamera 360 di bagian bawah logo Suzuki sini. Ada framing chrome-nya juga, dan di bagian bawah juga ada lips yang ala-ala underguard gitu ya, kayak SUV kekinian juga. Lanjut ke bagian samping, velgnya juga walaupun ukurannya cuma 17 inci, tapi dia lumayan besar gitu ya, kayak ngisi fendernya banget. Ukuran bannya 215/60 R17. Di bagian depan dan belakang rem sudah disc brake dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Di bagian samping juga ada black cladding. Di bagian spion dia ada lampu sein LED dan ada kamera 360 di bagian sampingnya. Dan untuk yang varian GX seperti ini, dia punya warna atap two-tone ya. Jadi warna bodinya tuh ada silver, hitam, dan putih. Sedangkan untuk atapnya tuh dia warna hitam kebiruan yang ini tuh cakep banget ya. Di bagian handle juga dia modelnya grip type kayak produk-produk Suzuki kebanyakan, dan ada tombol untuk smart entry-nya. Di bagian window line dia chrome, di atas juga ada roof rail warna silver. Lanjut lagi ke belakang, sama seperti mobil zaman sekarang gitu ya, dia punya lampu belakang LED bar yang cakep sekali, dan sama seperti LED di area di bagian depan ya, dia tuh ngeblok gitu, ada tiga kotak gitu ya. Dan di bagian samping ada lampu sein serta lampu mundur. Di bagian tengah pintu bagasi juga ada emblem Grand Vitara, dan ada emblem hybrid, karena Suzuki Grand Vitara ini memiliki sistem mild hybrid kayak kebanyakan produk-produk Suzuki ya, contohnya seperti R3 baru. Untuk di bagian bawah ada bumper dengan aksen underguard, dan ada sensor parkir 4 titik di bagian belakang yang rata bodi. Ada kamera mundurnya juga. Di bagian kaca ada defogger, wiper belakang, spoiler dengan HMI stop lamp, serta ada antena shark fin. Untuk bagasinya dia modelnya tuh latch elektrik. Dan seperti ini bagasi dari all new Suzuki Grand Vitara. Ukurannya cukup besar dan bukaannya tuh dia mengotak ya, jadi untuk nyimpen barang-barang yang besar gitu ya, harusnya nggak ada masalah. Dan ada lantai bagasi yang bisa diangkat, dan ada ban serep velg kaleng. Di bagian sini juga ada lampu bagasi, sama ada power outlet 12 volt. Untuk kelipatan jok belakang juga bisa dilipat 60-40, dan parcel shaft ini juga bisa dilepas ya. Oke, sekarang kita tutup aja yuk. Oke, sekarang kita lihat ke room mesinnya dari all new Suzuki
Grand Vitara ini. Untuk mesinnya dia menggunakan mesin baru ya. Jadi terakhir kali Suzuki Vitara masuk ke Indonesia kan dia menggunakan mesin 2000 cc serta 2400 cc. Yang ini 1500 cc 4 silinder. Yang kodenya mirip-mirip seperti mesin R3 ya, K15C dual jet. Jadi ini sebetulnya mesin R3 facelift di India yang punya teknologi dual jet yang lebih canggih sih sebetulnya, tapi tenaganya lebih sedikit, 102 HP dengan torsi sekitar 135an Nm. Jadi outputnya sebetulnya kalau sama R3 yang di Indonesia lebih kecil, tapi karena dia ada sistem mild hybrid dari Suzuki ini, dia lebih irit dibandingin R3 yang standar gitu ya, atau ya yang pasti lebih irit dibandingin Vitara yang lama ya. Dan transmisinya cuma satu, otomatis 6 percepatan ke roda depan. Untuk rompas ini juga lumayan rapi ya. Dan sekarang kita tutup aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dari Suzuki Grand Vitara terbaru ini. Untuk dashboardnya ini juga all new, semuanya baru, bentuknya juga baru dan lumayan ngebucket gitu ya di bagian joknya. Dan pengaturannya pun lengkap, ada recline, head adjuster, dan sliding. Dan ini juga sudah ada side airbag ya. Jadi airbagnya tuh ada 6 titik di semua varian. Oke, sekarang kita masuk dulu aja. Oke, ini dia interior dari all new Suzuki Grand Vitara. Untuk dashboardnya sendiri sih bentuknya ini cukup agak tabrakan sih, emang kayak masih agak India banget sih, kayak ada garis ngelok ke tengah gini, terus ada panel soft touch di sini, ya kurang lurus gitu ya istilahnya kalau dibandingin sama dashboard mobil Jepang lainnya. Untuk setir, dia dilapis kulit yang di varian GX ini. Pengaturannya lengkap, tilt dan teleskopik, serta tombolnya juga rame. Ada tombol buat pengaturan audio, angkat tutup telepon, voice command, cruise control, dan pedal shift. Dan semua fitur ini tersedia di semua varian. Untuk di bagian lampu, ada tuas lampu yang otomatis, ada switch wiper dengan intermittent timer, dan pengaturan wiper belakang. Instrument cluster, ini kita sambil nyalain ignitionnya ya. Nah, seperti ini. Jadi MID-nya ya kurang lebih mirip-mirip seperti Suzuki kekinian ya. Di kiri ada tachometer dan temperatur mesin. Di sebelah kanan ada speedometer dengan fuel gauge. Untuk MID-nya juga dia model yang LCD berwarna gitu. Ada odometer, mobil baru udah 3.500 km aja. Terus ada gear indicator, di atas ada jam digital dan temperatur udara luar. Ada konsumsi BBM rata-rata. Terus ada waktu berkendara, total idle time, ada jam digital, G-force meter, torque and power meter, axle braking, tampilan dari sistem mild hybrid, dan ada indikator buat kayak jam analog dan idling stop gitu-gitu lah ya. Jadi lumayan lengkap. Di sebelah kanan ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan ada engine start button, pengaturan untuk heads up display. Oh ya, dia juga ada heads up display yang akan muncul ketika kita menyalakan mesin, dan ada tombol untuk menyalakan kamera 360. Ada headlamp leveling. Di bagian bawah ada tuas pembuka kap mesin dan tangki. Untuk pedal dia masih model gantung, serta ada footrest di sebelah kiri. Dan untuk tipe GX dia ada footwell light ya, atau ambient light. Di bagian door trim dia hard plastik di bagian atas atau plastik keras, tapi untuk di bagian tengah dan armrest dia empuk. Handle pintu chrome, power window, auto up down di sisi pengemudi, window lock, central lock, dan pengaturan spion juga bisa dilipat secara elektrik. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, speaker, dan ada tweeter. Untuk di bagian sun visor ada card holder dan cermin serta lampu. Spion tengah auto dimming. Di bagian tengah ada tempat kacamata, ada lampu baca juga yang bisa ngikut pintu, dan the pièce de résistance, ada panoramic sunroof yang besar sekali. Yang uniknya kaca belakangnya juga ikutan ngebuka loh. Jadi ini bener-bener lega sih. Terutama plafonnya kan juga warna terang ya. Jadi dia bener-bener memberi kesan airy atau lega gitu di bagian belakang sini. Ini fitur yang unik sih, kaca belakangnya tuh ikutan ngebuka gitu. Dan untuk sunshade-nya ini juga bisa ditutup secara elektrik menggunakan tombol yang sama tadi ya. Dan ini masih agak tembus pandang gitu, jadi nggak bener-bener nutup,
melainkan ya masih agak tembus pandang sedikit lah. Untuk sun visor sebelah kiri juga sama, ada card holder dan cermin sama lampu. Untuk di bagian sini ada head unit 9 inci yang lumayan lengkap ya. Jadi dia memiliki fitur yang bisa tersambung dengan mobil gitu loh. Jadi ada vehicle controls, ada average speed, fuel economy, bahkan ada energy flow dari sistem mild hybridnya juga. Untuk koneksinya bisa FM, AM, Bluetooth, USB, dan macam-macam lah ya. Kalau kita masuk gigi mundur, dia ada kamera 360, kamera mundur, kamera depan, ada ventilasi AC, tombol hazard, dan di bagian bawah juga ada AC single zone automatic climate control dengan suhu yang paling panas di 32,5 derajat dan paling panas itu paling dingin ya maksudnya di 17,5 derajat. Ada mode auto, arah AC lengkap, ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan, defogger depan dan belakang, serta ada mode AC sama sirkulasi udara. Di bagian sini ada tombol traction control, idling stop, sensor parkir, power outlet 12 volt, USB port, dan ada wireless charger juga di tengah sini. Untuk tuas transmisi, dia otomatis 6 percepatan, parking brake masih model yang manual, dan ada 2 buah cup holder sama ada tempat penyimpanan kecil. Di bagian armrest dia bisa diatur maju mundur dan ada tempat penyimpanan di bagian dalamnya. Ada glove box juga yang belum soft opening dan ada lampu di dalam laci untuk yang tipe GX ini. Dan ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan dari all new Suzuki Grand Vitara ini. Yuk sekarang kita pindah ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Suzuki Grand Vitara ini. Nah, untuk di belakang ini lebih dimundurin dibandingin posisi pengendara gue ya. Tadi gue udah nyoba, tinggi gue itu 170 cm, masih ada 4 jari di belakang sini. Untuk seat back pocket juga lengkap ya, seat back pocket. Di bagian belakang ada ventilasi AC 2 buah seperti ini, dan ada power outlet USB model Type-C dan Type-A. Dan ini cuma ada di varian GX ini doang ya. Dan kalau kita lihat ke atas, ini dia panoramic sunroofnya yang besar sekali di kabin belakang sini ya. Jadi kesannya tuh lebih lega. Di bagian sini juga ada lampu baca bolam kanan kiri, ada grab handle di kiri dan ada lagi di kanan, tapi yang sebelah kanan itu ada gantungan bajunya. Untuk di bagian door trim, dia soft touch di bagian tengah dan di bagian tengah sini, tapi di bagian atas belum. Handle pintu chrome dan ada switch for window. Ada door pocket dan cup holder sama ada speaker. Untuk di bagian jok full kulit sama seperti di bagian depan. Ada silhouette 3 titik juga yang ngambilnya tuh dari plafon. Headrest ini adjustable di belakang sini, ada buat 3 penumpang, serta ada armrest dengan 2 buah cup holder. Terus ada isofix point buat kursi bayi juga. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk di bagian kabin belakang dari all new Suzuki Grand Vitara ini. Kita keluar aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Suzuki Grand Vitara GX Automatic 2023 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.